Baik, shalom semua, selamat pagi. Mari kita Halo. siapkan hati kita. Kita akan mulai mesbah pagi kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lili. Dan nanti kita akan bersama-sama berdoa syafaat juga. Saya akan doakan teman-teman, saudara-saudara yang mungkin ingin didoakan bisa nanti diketik di kolom chat ya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai mesbah pagi kita. Saya serahkan ke tim pujian. Shalom buat kita semuanya yang hadir di room online ini. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat berkat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hari. Dari malam yang gelap hingga pagi yang terang ini, Kau telah membangunkan kami ya Bapa. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi yang hadir ya Bapa. Biarlah roh kudus-Mu tercurah atas kami. Inilah kami ya Bapa, inilah hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
tak kau selamanya. Mari sembah Dia, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, kami memuji-Mu. Haleluya, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ada yang seperti Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, kami mau mengucap syukur Tuhan. Mari lebih dalam lagi sembah Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum hati kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan bahkan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa menjadi benih yang dapat berbuah di dalam hati kami, yang dapat kami laksanakan ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, inilah setiap kami yang siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hati kami menjadi ladang yang subur ya Bapa, agar hati kami boleh membuahkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu itu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Yusua. Shalom, selamat pagi semua. Saya bersyukur bisa bergabung di Zoom ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bisa datang untuk hadir di ruang Zoom ini. Pak Willy juga Pak Bambang mungkin yang ikut dalam perjalanan pelayanan.
bilangan ini mengingatkan saya karena dulu waktu dari remaja saya kepingin kita ini anak Tuhan, masa nggak pernah baca Alkitab itu penuh begitu ya. Terus saya mulai mencoba dari kejadian, seperti kalau kita baca buku kan mesti dari awal. Nah, terus terang saja, jujur, saya nggak pernah selesai itu macetnya kalau nggak di Imamat, rajin dari kejadian, baca terus dari Imamat, macet begitu. Apa semangatnya turun karena yang dibaca ya bisa boring untuk anak muda loh ya, untuk remaja. Nah, kalau imamat selesai di bilangan, enggak pernah tuntas sampai bilangan. Jadi ketika Pak Yosua undang saya, terima kasih Bapak, Ibu bacaannya di bilangan, itu saya ingat masa remaja saya itu yang enggak bisa. Sampai tua, akhirnya saya selesai karena di gereja Kepana di HFC Bu Agnes Maria itu adakan ABA. Ayo baca Alkitab. Nah, itu dibikin grup WA toh, satu orang 5 pasal sehari harus lapor, saya sudah selesai. Kalau enggak selesai, utang. Besok lagi 10. Nah, kalau utangnya seminggu 25 hari 25 itu berat gitu kan. Sehingga rajin. Akhirnya selesai ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seneng gitu. Waktu itu baca pertama seperti baca koran. Wes asalkan cepat baca gitu ya. Lalu ikut putaran yang kedua, mulai dengan penghayatan dan seterusnya. Puji Tuhan bisa sampai 4 putaran dan ini putaran yang kelima masuk di Pak Yosua dan saya sendiri punya yang mulai dari Perjanjian Baru gitu ya. Jadi untuk orang-orang percaya, marilah kita komitmen bisa baca Alkitab itu urut, itu ada baiknya gitu ya. Pagi hari ini kita baca di Bilangan pasal 31, judulnya pembalasan kepada orang Midian. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Kata-kata Tuhan dengan cetak huruf kapital, huruf besar semua itu digunakan untuk menyebut nama khusus Allah Israel, yaitu Yahweh. Dalam Tetragrammaton itu disebutkan YHWH begitu ya. Kalau yang tulisannya T-nya besar, lalu hurufnya kecil semua, itu Tuhan dalam bahasa Yunaninya, ini dosen saya di sini ya, Kyrios artinya Tuhan. Jadi beda. Kalau Tuhan menuju ke Yahweh. Kalau kita ingat cerita Musa yang bertemu dengan Yahweh di balik belukar yang menyala, di situ Tuhan bilang, siapa kalau ditanya bangsa Israel, ya kamu bilang aja, aku adalah aku. Di sini menandakan bahwa dialah Tuhan yang senantiasa ada. Ada yang menerjemahkan juga dengan dia yang berbicara. Karena Tuhan ini berbicara kepada umatnya. Ada juga yang menerjemahkan dia yang meniup atau merobohkan. Berkenaan dengan Tuhan yang berbicara di dalam guru gitu ya. Kemudian bangsa Israel ini sebetulnya sangat menghormati sehingga mereka segan untuk menyebut Yahweh. Ketika mereka menemukan tulisan YHWH, mereka menggantinya dengan Adonai, Tuhanku gitu ya. Nah, di sini Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Tuhan Yahweh memberikan perintah kepada Musa itu kita aplikasikan untuk diri kita sendiri bahwa setiap langkah hidup orang percaya, Musa ini di sini kita juga itu melakukan kehendak Tuhan. Bukan maunya kita sendiri, bukan maunya orang tua, atau mungkin kalau kita bekerja atasan kita atau orang yang lain gitu ya. Tetapi biarlah hidup kita ini, apa yang ada yang kita lakukan, itu melakukan yang Tuhan mau, menyenangkan hatinya begitu ya. Kemudian di ayat 2 dikatakan, lakukanlah pembalasan orang Israel. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang maha kasih, Allah yang penuh damai, akan kaget Tuhan yang maha kasih damai itu kok melakukan pembalasan ya? Kok nyuruh umatnya perang begitu ya? Dalam pengertian di sini, Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk memberikan pembalasan kepada orang Midian. Jadi bangsa Israel itu tidak perang semaunya. Mereka melakukan perang itu Tuhan yang suruh. Kadang di dalam
formasi perang juga. Jadi sebelum perang mereka bertanya. Di dalam perang pun mereka tanya, Tuhan ini formasinya bagaimana untuk mengalahkan satu bangsa itu ya. Nah kemudian setelah perang juga harus ngapain itu Tuhan yang atur semua. Jadi di sini bukannya Allah yang Maha Kasih itu kok suruh perang, suruh pembalasan. Intinya adalah bahwa step by step dalam kehidupan kita itu kita harus peka. Tuhan suruh kita apa? Karena kalau kita lihat yang di ayat untuk masa kini, Tuhan kan bilang, seandainya itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang, gitu ya. Bukan merangi semua orang, oh ini musuh saya, ini enak dibeginikan. Tidak ya, tidak sembarangan seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu siapa orang Midian ini, kok Tuhan suruh mengadakan pembalasan gitu, apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, bangsa Midian adalah keturunan Abraham dan Keturah. Orang Israel kadang damai dengan mereka, kadang bermusuhan begitu ya. Kalau kita ingat juga waktu Yusuf masuk di sumur, sama saudara-saudaranya dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ada orang yang lewat yang mengangkat Yusuf keluar dari sumur, yaitu saudagar-saudagar Midian. Kemudian kalau kita baca Musa, ketika dia lari dari Mesir, itu juga lari ke Midian. Gunung Sinai atau Gunung Horeb itu juga di daerah Midian. Jadi inilah Midian. Nah, kenapa mereka Tuhan mau bangsa Israel mengadakan pembalasan? Karena mereka menyembah Baal Peor. Itu artinya menentang Tuhan, begitu ya. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu dan seterusnya. Yang saya dapat di sini adalah Musa gerak cepat. Begitu dapat perintah Tuhan, kita tahu ayatnya dalam kehidupan sehari-hari contohnya gitu ya. Kalau dibaca ini kan itu kan Musa bukan saya. Nah, saya aplikasikan untuk kehidupan saya. Misalnya kita tahu Tuhan suruh kita mengampuni. Nah, kadang kita tuh kan enggak langsung toh. Nanti dulu Tuhan mengampuni, hati saya masih berat. Ada yang oke Tuhan saya mau mengampuni tapi tolong jangan si A. Yang lain aja saya pasti mau gitu. Jadi banyak alasan rewel begitu sama Tuhan ya. Musa tidak. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan mau, gerak cepat. Kesimpulannya adalah belajar semakin peka akan Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal. Dari renungan seperti pagi ini, dari ayat yang kita baca, dari pujian yang kita nyanyikan, kita dengar, dari kejadian, mungkin suara audible bisa juga, kemudian feeling bisa juga. Setiap pekerjaan roh perlu diuji, jadi harus ada peneguhan, gitu ya. Boleh tanya ke mentor atau hamba-hamba Tuhan yang sudah senior untuk peneguhan itu juga bisa. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan penundaan karena penundaan adalah ketidaktaatan. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktunya. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, kita harus peka dengan Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Karena ketaatan itu pasti membawa berkat bagi setiap kita. Terima kasih untuk Ibu Lili yang sudah share firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan kepada yang bertugas. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Mulai dari malam hingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun dan dapat berkumpul, dan dapat beribadah dan memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau yang memberkatinya, agar kami dapat melafalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan firman-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Engkau yang memberkati kepada para pemimpin kami, Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami berdoa kepada gereja-gereja yang ada di negara kami ini, ya Tuhan. Engkau yang memberkati kepada para pemimpinnya, Tuhan, agar gereja tersebut dapat berkembang dan dapat menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, berikanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat memimpin para jemaatnya
dan dapat mencurahkan firman Tuhan kepada para jemaatnya dan dapat mengembangkan gereja yang mereka pimpin ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada orang tua kami, Kau yang berkati kepada mereka kesehatan dan panjang umur dan murah rezeki agar mereka dapat mendidik dan menampai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada para pelayan Tuhan yang melayani pada saat hari ini. Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat melayani dengan baik dan dengan sungguh-sungguh dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan bagi masyarakat sekitar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, Engkau yang mengampuninya agar kami dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan dan tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Hanya ini doa yang kami jadikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu yang hadir. Saya terima kasih juga pada Bu Lili, ada Bapak Billy juga dan Pak Bambang mungkin dalam perjalanan. Shalom Pak, shalom. Dan yang lain juga Pak Luki dan teman-teman semua. Ya, kita bisa berjumpa lagi minggu depan dalam Mesbah Pagi Online. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara tidak ada mungkin aktivitas di doa pagi lagi, kita bisa bergabung bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dalam pagi hari ini. Saya akan mimpin doa, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak terima kasih, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat anugerah Tuhan yang sungguh ajaib, luar biasa bagi setiap kami. Musim dalam hidup kami boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah pudar bagi kami. Engkau tetap ada bagi kami, membela kami, menolong setiap kami. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir dalam mesbah pagi ini, Tuhan apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan sanggup menolong setiap kami. Apa yang tidak pernah kami dengar, kami timbul dalam hati kami, itu yang sanggup Tuhan siapkan bagi setiap kami. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berkati hamba-hambamu yang juga Tuhan pakai untuk melayani Tuhan pada hari ini. Berkati juga setiap kami yang hadir, pribadi lepas pribadi yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Apapun pergumulan kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami akan lakukan segala aktivitas kami hari ini, berkati penanganan kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, dan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Sehingga hidup kami menggenapi firman Tuhan. Bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersuka cita dan kami akan akhiri ibadah mesbah pagi kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus menyertai memberkati kita pagi ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari dengan iman kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi semua, Tuhan berkati. Selamat pagi Ya Pak Willy, Pak semuanya, Tuhan Bambang, berkati. Bapak Ibu yang lain, Tuhan berkati. Dah Mas Luki, gimana? Ya, Pak. Ya, Pak. Tuhan berkati ya semua.